Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat menonton video ini secara bersama dalam keadaan bahagia dan damai. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Masudi dari SMA Negeri 2 Kota Cirebon, kelas 11-12. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang sangat penting bagi kita semua, terutama generasi muda, yaitu tentang perkelahian dan bagaimana Islam memandangnya. Perkelahian adalah salah satu perbuatan yang sering terjadi di masyarakat. Kadang hanya karena masalah sepele seseorang bisa marah besar lalu berujung pada perkelahian. Ada yang berkelahi karena ejekan, karena merasa tersinggung, karena dia dianggap hebat. Bahkan ada yang berkelahi hanya karena hal kecil seperti saling pandang. Padahal Islam sangat melarang perkelahian antara sesama manusia, apalagi sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangnya golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang yang berlaku adil. Ayat ini sangat jelas menegaskan bahwa perkelahian bukanlah jalan yang dibenarkan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk menjadi pendamai, bukan membuat permusuhan. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita agar selalu mengendalikan diri dan menjauhi amarah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah." Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras kita memukul, tetapi dari seberapa sabar kita menahan emosi. Orang yang bisa menahan amarah berarti memiliki kekuatan hati dan kedewasaan iman. Perkelahian hanya membawa kerugian. Dari perkelahian bisa muncul luka fisik, permusuhan, dendam, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan ingatlah, setiap darah yang ditumpahkan tanpa alasan yang benar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa menyakiti, apalagi membunuh orang lain. Maka dari itu, sekecil apapun perkelahian tetap harus dihindari. Oleh
Karena itu, Islam mengajarkan solusi yang indah. Jika marah, diamlah. Jika berdiri, duduklah. Jika masih marah, berwudulah, karena wudu bisa menenangkan hati. Dan jika kita disakiti, maafkanlah, karena memaafkan adalah tanda orang yang beriman dan kuat. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah akan menambahkan kemuliaan bagi orang yang memaafkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi, orang yang memaafkan bukan berarti kalah, tetapi justru menang di sisi Allah. Ingatlah, kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang adalah cermin dari masyarakat yang beriman. Sebaliknya, masyarakat yang suka bertengkar dan berkelahi adalah tanda lemahnya iman dan rusaknya hati. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian dan permusuhan. Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk saling menolong, menghargai, dan mendengarkan kebaikan. Karena di hadapan Allah, yang membedakan kita bukan kekuatan fisik, tapi ketakwaan dan akhlak yang mulia. Kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang sabar, pemaaf, dan pendamai. Jauhkan diri dari perkelahian dan pertengkaran, serta perbanyaklah silaturahmi agar hati kita bersih dan hidup kita penuh berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.